Halo anak-anak, perkenalkan saya Ambar Suci Aryani, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng berjudul Dongeng Putri Kemuning. Selamat menyaksikan. Dongeng Putri Kemuning. Pada suatu hari, hiduplah seorang raja di sebuah istana. Sang raja memiliki 7 putri yang diberi nama berbagai macam warna. Putri-putrinya tersebut bernama Putri Kuning, kemudian Putri Hijau, Putri Jingga, Putri Biru, Putri Merah, Putri Ungu. Nah, ketujuh putri-putri raja tersebut hidup sangatlah nakal dan suka bermalas-malasan. Mereka telah ditinggal oleh ibunya, sehingga mereka tinggal di istana bersama sang raja. Tetapi, lain halnya dengan si Putri Kuning. Putri Kuning ini mempunyai sifat yang berbeda dengan kakak-kakaknya. Ia mempunyai sifat yang rajin, suka membantu, dan tidak pernah marah. Pada suatu hari, si Putri Kuning sedang menyapu di halaman istana. Tiba-tiba, si kakak-kakaknya mengejek Putri Kuning. Putri Hijau berkata, "Hei teman-teman, lihatlah tuh, Putri Kuning. Dia memang cocok jadi pelayan." Lalu, kakak-kakaknya juga berkata, "Iya, benar sekali tuh, Putri Kuning memang tak pantas jadi putri." Mendengar ejekan dari kakak-kakaknya, Putri Kuning tidak membalas dan hanya diam saja. Kemudian, pada suatu hari, sang raja ingin pergi jauh dari istana selama 1 bulan. Sang raja ingin mengurus pekerjaannya. Sang raja pun berniat mengumpulkan putri-putrinya untuk meminta izin atau meminta pamit. "Anak-anakku, kemarilah." Kemudian anak-anak sang raja menghadap sang raja. Sang raja pun berkata, "Anak-anakku, ayah ingin pergi jauh selama sebulan. Kalian baik-baik di istana ya. Lalu, oleh-oleh apa yang kalian inginkan?" kata sang raja. Semua putri-putri raja meminta oleh-oleh, tetapi lain halnya dengan si Kuning. Si Kuning hanya mendoakan raja supaya pulang dengan selamat. Putri Ungu berkata, "Aku ingin perhiasan yang mewah, ayah." Kemudian Putri Jingga juga berkata, "Aku juga ingin kalung dan gelang, ayah." Kemudian si Putri Hijau pun juga berkata, "Aku juga ingin kain sutra, ayah." Semua putri raja ingin oleh-oleh. Lain halnya dengan si Kuning. Si Kuning berkata kepada sang raja, "Ayah, Kuning tidak ingin oleh-oleh. Kuning hanya ingin sang ayah selamat di perjalanan dan juga selamat sampai rumah." Mendengar perkataan si Kuning, sang ayah pun menjadi terharu. Pada suatu hari, sang ayah sedang pergi. Si Putri Kuning sedang asik di taman dan sedang menyapu dan juga merawat tanaman kesukaan ayahnya. Akan tetapi, kakak-kakak si Putri Kuning semakin malas-malasan dan semakin nakal. Mereka hanya bermain-main dan tak pernah membantu membersihkan istana. Kemudian, setelah sebulan lamanya, sang raja pun kembali ke istana. Sang raja pulang dan lalu disambut oleh putri-putrinya. Kemudian sang raja berkata kepada si Putri Kuning, "Anakku, maafkan ayah, tak bisa mencari kalung berwarna kuning untukmu. Ayah hanya bisa memberikan kalung berwarna hijau ini. Semoga kamu suka ya, nak." "Tak apa, ayah. Lihatlah, kalung warna hijau ini juga cocok di bajuku," kata Putri Kuning melegakan sang ayah. Putri Kuning pun tidak mengharap oleh-oleh apapun. Lalu, karena diberi oleh-oleh kalung hijau yang cantik oleh ayahnya, Putri Kuning pun menggunakan kalung itu. Keesokan harinya, kakak-kakak si Putri Kuning melihat Putri Kuning menggunakan kalung berwarna hijau yang sangat cantik. Kemudian, mereka iri melihat Putri Kuning menggunakan kalung berwarna hijau, utamanya si Putri Hijau. Putri Hijau lalu berkata kepada Putri Kuning, "Hei Putri Kuning, itu kan kalung pemberian ayah untukku. Kok kamu pakai sih?" "Bukan Putri Hijau, ini kalung oleh-oleh dari ayah untukku." Putri Hijau lalu iri dan marah kepada Putri Kuning. Lalu Putri Hijau memanggil kakak-kakaknya untuk memarahi Putri Kuning dan memberi pelajaran kepada Putri Kuning. Lalu kakak-kakak Putri Kuning memberi pelajaran kepada Putri Kuning dan memarahi Putri Kuning. Putri Kuning pun lalu diseret dan dibawa ke taman.
Mereka kemudian memarahi putri kuning sampai ada yang memukul putri kuning. Sampai akhirnya putri kuning terjatuh dan akhirnya meninggal. Sepeninggalan putri kuning, kerajaan menjadi sepi. Kemudian si kakak-kakak putri kuning menjadi takut lalu menguburkan putri kuning di taman istana. Putri kuning dikuburkan bersama dengan kalung yang dipakainya. Pada suatu hari, sang raja sedang kebingungan mencari putri kuning. Tidak biasanya putri kuning tidak ada di istana. Sang raja datang di taman istana dan duduk termenung. Dia sangat sedih karena putri kuning tidak ada. Dicarinya kemana-mana tidak ada. Kemudian di taman istana, sang raja melihat bunga yang sangat indah. Baunya semerbak, wangi. Bunga itu tumbuh dengan subur, menjulang tinggi. Sang raja kagum dan heran. Lalu sang raja mengambil bunga itu dan akhirnya menamai bunga itu menjadi bunga kemuning. Bunga itu pun tumbuh dengan subur di taman istana. Nah anak-anak, begitulah dongeng Putri Kemuning. Itu adalah cerita bunga kemuning. Bunga kemuning selalu memberikan kebaikan dan manfaat di sekitarnya. Manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Baunya yang harum bisa dimanfaatkan untuk mengharumkan rambut. Kemudian akar dan batangnya bisa untuk dibuat kotak-kotak yang sangat indah. Begitulah bunga kemuning yang selalu memberikan manfaat. Nah, dari dongeng ini tadi, anak-anak dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus menjadi anak yang baik, yang rajin, yang sopan, dan yang suka membantu kepada orang tua. Jangan suka berbohong dan jangan suka membuat keributan. Sekian dongeng kali ini, semoga bermanfaat dan anak-anak dapat menonton dongeng ini di rumah. Selamat menikmati dongeng ini di rumah bersama keluarga. Dadah!